Kota Makassar tidak hanya terkenal akan wisata kulinernya, namun juga dengan wisata sejarah. Salah satunya yaitu Fort Rotterdam atau Benteng Rotterdam. Benteng ini terletak di Jalan Ujung Pandang. Pintu masuk Fort Rotterdam adalah sebuah benteng setinggi 3 meter. Sebelum masuk, kita diperkenalkan untuk mengisi buku tamu. Namun, semenjak wabah virus corona, pengunjung tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam area benteng untuk menghindari penularan virus corona. Benteng dengan luas bangunan 11.805 meter kubik tersebut dibangun di atas lahan seluas 12,41 hektar. Lahan tersebut kemudian dibagi menjadi dua, yaitu lahan inti yang meliputi 3,10 hektar serta lahan penyangga seluas 9,31. Benteng Rotterdam memiliki 5 bastion dengan sejumlah bangunan dan struktur di dalam benteng, meliputi pintu gerbang, 16 bangunan bergaya kolonial, sumur kuno, parit keliling, dan tembok keliling. Kelima bastion tersebut yaitu Bastion Bone yang terletak di sebelah barat, Bastion Bacan yang terletak di sebelah barat daya, di sudut barat laut adalah Bastion Buton, Bastion Madrasya di sebelah timur laut, dan Bastion Amboina yang terletak di sudut tenggara. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-10 yang bernama Iman Regao Daeng Bonto Karaeng Lakiu, atau yang dikenal dengan nama Tani Pulangga Ulawang. Awalnya benteng ini berbahan dasar tanah liat, namun pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14, Sultan Alauddin merekonstruksi benteng ini diganti dengan bahan batu padas yang bersumber dari pegunungan kars yang ada di daerah Maros. Orang Goa Makassar menyebut benteng ini dengan sebutan Benteng Panyua atau Penyu yang merupakan markas pasukan katak kerajaan Goa. Sebutan Panyua atau Penyu mengacu pada bentuk keseluruhan benteng Fort Rotterdam yang jika dilihat dari udara tampak menyerupai seekor penyu yang akan masuk ke pantai. Dari segi bentuknya sangat jelas filosofi kerajaan Goa bahwa penyu dapat hidup di daratan maupun di laut. Begitupun dengan kerajaan Goa yang berjaya di daratan maupun di lautan. Namun, sejak tahun 1666 pecahlah perang pertama antara Raja Goa yang berkuasa di dalam benteng dengan Cornelis Spelman, Gubernur Jenderal Belanda. Setelah setahun berperang, Belanda yang dibantu oleh pasukan sewaan dari Maluku berhasil menaklukkan kerajaan Goa. Seisi benteng porak-poranda hingga kediaman kerajaan hancur dibakar. Akibat kekalahan ini, Raja Goa harus menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Salah satu pasal dalam perjanjian ini menyebutkan bahwa kerajaan Goa harus menyerahkan benteng Ujung Pandang kepada Belanda. Pada saat Belanda menempati benteng ini, benteng Ujung Pandang diubah menjadi Fort Rotterdam. Cornelis Spelman sengaja memilih nama Fort Rotterdam untuk mengenang daerah kelahirannya di Belanda. Benteng ini kemudian digunakan oleh Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Sekitar 200 tahun, Belanda menggunakan benteng ini sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan berbagai macam aktivitas. Pada tahun 1937, kepemilikan benteng Rotterdam oleh Dutch Indies Government diserahkan kepada Fort Rotterdam Foundation. Benteng ini terdaftar sebagai bangunan bersejarah pada 23 Mei 1940. Adapun fasilitas di benteng ini yaitu area bersantai yang sangat banyak, musola, area bermain anak, taman, dan museum.